selamat pagi. Bangun pagi kali ini disambut dengan rasa tidak sabar. Karena rute hari ini kami akan berkunjung ke Memorial House W.R. Supratman. Siapa yang tidak mengenal W.R. Supratman? Maestro Indonesia yang menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di rumah inilah Wage Rudolf Supratman dilahirkan. Bahkan sampai saat ini, lokasi dikuburkannya ari-ari beliau masih terawat cukup baik. Kami bangga bisa berkunjung ke tempat ini. Selain berwisata, kami pun bisa belajar dan tidak melupakan sejarah. Kami diarahkan untuk menuju ke Gua Seplawan yang menjadi salah satu ikonnya Purworejo. Sepanjang perjalanan masih banyak hutan yang begitu asri. Tanaman yang banyak tumbuh di sini ada pohon durian, pohon manggis, dan masih banyak yang lainnya. Keasrian ini begitu kami nikmati hingga tak terasa hampir sampai di tujuan berikutnya. Sepanjang perjalanan yang kami lewati, ada beberapa destinasi, Taman Sibandang, Hutan Pinus Kalilo, Puncak Sigendol, dan ada kopi Seplawan yang membuat kami penasaran untuk mencobanya. Namun, apa daya, karena kami sudah ditunggu teman-teman di Gua Seplawan. Terlihat masih enak sekali Mbak ya. Masih asri, bersih, nyaman buat foto-foto bagus. Tapi tetap sih harus tetap menjaga kebersihan. Kemudian kalau nanti masuk ke kawasan Gua Seplawannya, masuk ke goanya, ada peraturan-peraturan, jadinya kita tetap harus mentaati peraturan apa yang nanti akan disampaikan sama pemandunya. Ya, ternyata kami setelah tadi berkomunikasi dengan pengelola, masuk ke gua, disarankan untuk menggunakan pemandu dan ada perlengkapan-perlengkapan yang harus digunakan. Nah, demi apa? Demi kenyamanan kita bersama, demi keamanan kita bersama. Oke teman-teman, ini kita udah sampai di entrance atau di mulut Gua Seplawan. Sebelum kita menelusuri Gua Seplawan, ada sedikit cerita bagi teman-teman biar teman-teman lebih memahami dan apa saja yang perlu kita lakukan di dalam Gua Seplawan. Nah, Gua Seplawan ini merupakan salah satu gua pedos, gua air mengalir di dalam tanah. Jadi intensitas bahayanya juga perlu kita perhatikan juga, tapi aman kok buat teman-teman semua untuk seluruh Gua Seplawan. Nah, Gua Seplawan ini merupakan salah satu gua lorong bawah tanah, sungai bawah tanah yang sangat unik yang ada di Kabupaten Purworejo. Nah, di sini ornamen Gua Seplawan ini masih aktif semua nih. Ada stalagmitnya ada, dan itu masih aktif semua, masih bisa menyerap air, masih bisa meneteskan air, dan masih berfungsi untuk pertumbuhan stalaktit dan stalagmitnya. Nah, bagi teman-teman yang mau datang ke Gua Seplawan, kita udah menyediakan perlengkapan yang ada di Gua Seplawan. Ada helm, ada headlamp, ada sepatu boot, dan tentunya ada guide pendamping juga di sini. Nah, teman-teman nanti kalau mau datang ke Gua Seplawan, udah ada
guide dari kami yang siap menemani teman-teman semua ada di dengan Mas Slamet dan Mas Kelik juga nanti. Oke teman-teman, kalau mau lanjut melihat di dalam Gua Splawan, mari ikutin saya terus untuk menelusuri Gua Splawan. Di dalam gua ini pun pernah ditemukan arca emas oleh penduduk lokal yang setelah diidentifikasi merupakan Siwa Parwati. Saat ini keberadaannya ada di Museum Nasional Indonesia dan dirawat dengan cukup baik. Setelah selesai menyelusuri Gua Splawan, kita memutuskan untuk keluar lagi dan menikmati area-area selanjutnya yang belum kami kunjungi. Sambil menapaki anak tangga, kami bercengkrama menceritakan betapa indahnya stalaktit dan stalagmit Gua Splawan. Dan ternyata masih ada area yang patut kita kunjungi. Ada amphitheater, di mana di area amphitheater tersebut kita bisa melihat replika patung Siwa Parwati yang saat ini disimpan di Museum Nasional. Kemudian masih di area yang sama, kita juga akan menikmati area Gardu Pandang, di mana di area Gardu Pandang tersebut kita bisa melihat pemandangan yang cukup indah, perbukitan menoreh dan lepas pantai selatan. Gardu Pandang ini pun berada di area perbatasan antara daerah istimewa Yogyakarta, lebih tepatnya di Kabupaten Kulon Progo, dan Provinsi Jawa Tengah, lebih tepatnya di Kabupaten Purworejo. Splawan yang begitu menawan. Puas kami berfoto, puas kami berkeliling, akhirnya tiba saatnya kita bergerak ke arah timur menuju ke kawasan Desa Wisata Pandanrejo. Masih di area perbukitan yang sama, hanya menempuh jarak kurang lebih sekitar 20 menit perjalanan dari Gua Splawan. Tulisan yang begitu menggelitik, "Susumu masa depanku." Ini yang menjadi tagline Gori Dampia, salah satu peternakan kambing di Pandanrejo yang kami kunjungi. Mereka memiliki satu maskot kambing yang diberi nama Lamuseto. Kami takjub mendengar harganya yang begitu selangit. Kami diberikan kesempatan untuk merasakan bagaimana memerah susu secara langsung. Ini sangat luar biasa bagi kami, karena menjadi pengalaman baru yang belum pernah kami lakukan sebelumnya. Ternyata susu kambing Etawa sangat banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan kita, dan memang baik juga untuk kesehatan kambing itu sendiri dengan cara rutin diperah. Setelah dari Gori Dampia, kami diajak oleh teman-teman Pandanrejo untuk menikmati keindahan alam Gunung Gajah. Di tempat ini kami sudah disajikan kuliner lokal yang tampak begitu menggoda. Selain perut kami yang sudah keroncongan, hawa di sini juga semakin mendukung agar kami cepat makan. Suap demi suap kami nikmati kuliner khas Desa Pandanrejo. Warga sekitar memberi nama nasi gugah dengan kepanjangan dari nasi Gunung Gajah. Nasi yang dibungkus daun kemudian dibakar dan di dalamnya diberi isian ikan teri. Perut yang lapar akhirnya menjadi kenyang dengan pemandangan yang indah dan kenyang dengan nasi gugah yang enak. Datang ke sebuah lokasi, datang untuk berlibur, yang dicari selain pemandangan adalah kuliner. Ini berambang, Bu.
Nasi gugah sudah kami nikmati, tapi ternyata masih ada sajian lain yang membuat kami menggelitik ingin mencobanya lagi. Namanya saja sudah unik, dawet goreng. Di mana biasanya orang kalau mengetahui dawet itu biasanya adalah minuman yang disajikan dengan es batu. Tapi untuk di sini dawet goreng ini disajikan dengan kuah gula. Hampir menyerupai dengan tahu kupat, tapi berbahan dasar pokok dawet. Nah, kami cicipi, kami rasakan. Awalnya aneh, tapi setelah kami nikmati, ternyata unik juga ini. Tampak seperti punggung gajah jika dilihat dari kejauhan. Menginspirasi masyarakat lokal untuk menyebut kawasan ini dengan sebutan Gunung Gajah. Dan akhirnya saat ini dijadikan sebagai objek wisata. Untuk menutup perjalanan hari ini, mari kita menyaksikan tarian Inceling Wedhus Langensari sebelum kita beranjak menuju homestay yang akan kita gunakan untuk menginap malam ini. Akhirnya kami menuju ke homestay yang sudah disiapkan. Rumah ini menjadi pilihan karena tempatnya yang nyaman, memiliki bangunan yang unik. Terus ikuti perjalanan kami. Esok hari masih ada kota Purworejo yang kita telusuri. Selamat istirahat.